Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita anugerah kenikmatan yang tak terhingga, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan agama Islam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang hukum-hukum qisas di dalam syariat Islam. Pekan lalu kita sudah menjelaskan tentang al-qisasu min jirah al-'abd, qisas yang dilakukan pada saat seseorang melukai orang lain. Jadi ada kaidah-kaidahnya, kapan dia diqisas, kapan harus dia membayar tebusan. Selanjutnya di sini dalam kitab ini disebutkan judul atau poin yang selanjutnya adalah ishtirakul jamaah fil qat'i awil jarhi. Ishtirakul jamaah fil qat'i awil jarhi, yaitu bersekutunya beberapa orang pada perbuatan memotong atau melukai. Jadi ada beberapa orang yang melakukan kezaliman kepada orang lain. Jadi mereka sama-sama melakukan kezaliman tersebut. Ya, baik berupa qata'. Al-qata' itu artinya memotong, yaitu berkenaan dengan qisasul atraf, ya, qisas tentang anggota tubuh, atau al-jarh atau melukai. Jadi beberapa orang melukai satu orang, ya. Nah, ini apa hukumnya? Bagaimana cara menghukumi orang-orang yang melakukan kezaliman seperti itu? Zahabatil Hanabilatu ila annahu idza ishtaraka jama'atun fi qat'i 'udwin aw jurhin yujibul qisas. Fa in lam tatamayyaz af'aluhum fa 'alaihim jami'an al-qisas. Lima ruwiya an aliyin karamallahu wajhah annahu syahida 'indahu syahidani ala rajulin bisariqatin faqata'a yadahu thumma jaa'a akhar faqala hadha huwa as-sariq wa akhta'na fil awwal faradda shahadatahuma ala tsani wa gharamahuma diyatal awwal.
wa qala law alimtu bi annakuma ta'ammattuma la qata'tukuma. Apa artinya? Mazhab Hambali berpendapat bahwasanya apabila beberapa orang bersama-sama melakukan tindakan memotong anggota tubuh orang lain atau melukai, maka wajib untuk diqisas. Maka wajib untuk diqisas. Jadi ini dasarnya. Jadi kalau ada orang lebih dari satu orang, 2 atau 3 atau lebih, mereka bersepakat untuk melukai seseorang atau mencederai anggota tubuhnya, ya, maka menurut mazhab Hambali mereka ini diqisas. Nah, dalam masalah ini kemudian dibagi 2 dia punya permasalahan. Pertama, apabila fa'illam tatamayyaz af'aluhu, apabila perbuatan mereka itu tidak bisa dipisahkan, ya, perbuatan mereka tidak bisa dipisahkan. Artinya tidak bisa ditentukan siapa di antara mereka yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung, atau lukanya banyak. Misalnya yang satu pukul mencederai bagian depan, yang satu lagi mencederai bagian belakang, yang satu lagi sembarangan, ya, depan belakang dan seterusnya. Artinya lukanya itu tidak bisa tidak bisa ditentukan ini milik siapa, ini milik siapa, atau ini bekasnya siapa, ini bekasnya siapa, ya. Maka apa yang bagaimana cara menghukumnya? Dalam mazhab Hambali disebutkan fa'alaihim jami'an al-qisas, maka mereka semua diqisas satu kali, ya, atau diqisas semua, diqisas semua. Paham ya? Paham ini? Paham? Jadi kalau 2 orang atau 3 mencederai seseorang, tapi mereka mencederainya itu random, ya, bahasa sekarang random. Bisa random itu artinya tidak bisa dipisah-pisahkan, ya, tercampur bekas perbuatannya itu. Maka hukumannya kata mazhab Hambali semuanya diqisas saja, supaya semua merasakan. Wa in tafarraqat af'aluhum ini belum yang tadi belum selesai. Apa? Lima ruya an aliyin karamallahu wajhah. Ya, jadi dalil dari mazhab Hambali tentang pendapat mereka tadi, ya, yang mengatakan bahwa semuanya diqisas. Mereka mengatakan dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Ali karamallahu wajhah, Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali maksudnya, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, bahwa pernah terjadi suatu ketika ada 2 orang yang bersaksi bahwa seseorang
mencuri. Ya. Maka pencuri itu pun dipotong tangannya. Ya. Jadi dua orang ini bersaksi di pengadilan, dan kesaksiannya membuat hakim yakin bahwa orang yang dituduh itulah pelakunya. Ya. Argumentasinya bagus, ya, membuat hakim yakin. Maka karena hakim yakin dengan kesaksian dua orang tersebut, maka sang pencuri tadi divonis hukuman potong tangan. Tiba-tiba setelah hukuman dilaksanakan, nah ini yang membuat masalah, ya. Tiba-tiba setelah hukuman dilaksanakan, ja'a akhar, datang orang lain, faqala, maka dua orang saksi tadi mengatakan, hadza huwas sariqu wa akhtana fil awwal. Ya. Jadi ini dua orang ini salah dalam memberikan saksi. Ini sedikit membuat tercengang, ya. Tiba-tiba dua orang ini mengatakan, ini pencurinya sebenarnya bukan yang tadi. Padahal yang tadi sudah dihukum. Ya. Yang tadi sudah dihukum karena dua orang saksi ini meyakinkan sekali bahwa apa yang mereka bilang itu sangat meyakinkan bahwa yang pertama itulah pencurinya. Tiba-tiba dilaporkan yang orang kedua, mereka dua ini lagi bilang, ini yang pencuri yang tadi itu salah. Maka Ali pun marah. Ya. Ali radhiyallahu pun marah. Ya. Faradda syahadatahuma 'ala tsani wa gharamahuma diyatal awwal. Ya. Maka kemudian mereka mengatakan wa akhtana fil awwal. Kami salah tadi yang menuduh orang pertama itu kita salah. Ini orang bagaimana? Mereka menuduh orang yang sebenarnya tidak salah, tapi dengan cara yang meyakinkan, argumentasinya cukup meyakinkan, sehingga hakim pun yakin dan tidak ragu untuk menjatuhkan hukuman. Tiba-tiba mereka merubah dia punya kesaksian, tetapi sudah dihukum yang pertama itu. Kasihan. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh hakim? Faradda syahadatahuma 'ala tsani wa gharamahuma diyatal awwal. Maka dua orang tadi ini dijatuhi hukuman. Hukumannya adalah gharam. Gharam itu artinya bukan garam. Gharbun artinya disuruh mengganti tebusan atau disuruh menebus. Hukumannya dia membayar tebusan, atau mereka berdua membayar tebusan. Wa qala, dan berkata Ali radhiyallahu ta'ala, "Lau alimtu bi annakuma ta'ammattuma la qata'tukuma." Bila aku tahu bahwa kalian tadi sengaja, maka justru kalian yang akan saya potong tangan. Jadi sengaja apa? Sengaja membuat kesaksian palsu. Ya.
Kalau kamu sengaja kata Ali bin Abi Thalib, maka kamu yang dipotong. Nah, ini kata ulama Hanabilah, ulama Hambali, perkataan Ali bin Abi Thalib, la qata'tuhuma, kalau saya akan potong tangan kalian berdua. Ini menjadi dalil bahwa orang yang menyebabkan atau dua orang yang menyebabkan orang lain kehilangan anggota tubuhnya, maka mereka diqisos dua-duanya. Diqisos keduanya atau ketiganya atau terserah berapa jumlah. Jadi semua yang terlibat dalam kezaliman tersebut, kata mazhab Hanabilah, diqisos semua. Karena Ali mengatakan la qata'tuhuma, saya pasti memotong tangan kalian berdua, karena menyebabkan orang lain terpotong tangannya. Nah, ini yang dijadikan sandaran oleh ulama Hambali atau ulama Hanafi. Nah, ini kalau lam tatamayyaz af'aluhum. Kalau perbuatan mereka itu lam tatamayyaz, itu artinya tidak bisa diketahui dengan jelas atau tidak bisa diklasifikasi dengan jelas, ya, maka semuanya diqisos saja. Baik. Wa in tafarraqat af'alu. Nah, ini masalah yang kedua. Tapi kalau perbuatan mereka terhadap korban itu bisa dipisahkan, ya. Kalau perbuatan mereka kepada korban bisa dipisahkan dengan contoh, misalnya qata'a kullu wahid min janibin, apabila masing-masing melakukan perbuatan tersebut di sisi yang tertentu. Misalnya satu dari depan, satu dari belakang. Satu dari depan, satu dari belakang. Nah, ini berbeda pendapat para ulama. Kalau yang tadi, nah itu menurut Imam Mazhab Hambali diqisos semua. Tapi kalau yang kedua, nah, jadi yang pertama tadi maksudnya mana? Yaitu yang belum jelas hasil perbuatannya, ya. Yang perbuatan mereka itu tidak bisa diklasifikasikan, tidak bisa dipisah-pisahkan, maka mereka diqisos. Nah, masalah yang kedua, kalau perbuatan mereka itu bisa diklasifikasikan atau bisa dijelaskan, ya. Contohnya tadi, satu dari belakang, satu dari depan melakukan kezaliman itu, atau mencederai, satu mencederai dari depan, satu mencederai dari belakang misalnya. Maka di sini khilaf para ulama. Menurut mazhab Hambali, fala qawada alaihim. Jadi mazhab Hambali mengatakan la qawada. La qawada itu artinya la qisas, tidak diqisas. Nah, ini mazhabnya. Kalau yang tidak jelas diqisas. Kalau yang jelas tidak diqisas. Mazhab Hambali. Wa qala Malik wa Syafi'i yuqtassu minhum mata amkana dzalik. Fatuqta'u a'da'uhum wa yuqtassu minhum bil jarahati kama idza ishtaraka jama'atun fi qatli nafsin fa innahum yuqtaluna biha. Ya. Pendapat yang kedua. Dari pendapat yang pertama, pendapatnya mazhab Hambali, tidak diqisas, ya, tidak diqisas.
Kalau pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik dan Asy-Syafi'i, mereka mengatakan yuqtassu minhum mata amkana dzalik. Maka di kisos mereka semua ya, bila amkana dzalik. Bila apa? Bila memungkinkan untuk dikisos. Ya. Fatuqta'u a'da'u. Maka bagian tubuh yang mereka zalimi itu dikisos juga atau dipotong juga. Wa yuqtassu minhum bil jarahah. Begitu juga kalau mereka melukai, maka mereka semua dikisos. Sebagaimana dalam masalah pembunuhan, kalau beberapa orang membunuh satu orang, maka mereka dibunuh semua atau dihukum kisos semua. Jadi mazhab Malik dan mazhab Syafi'i menyamakan antara apa? Antara melukai atau mencederai, kemudian memotong dan menghilangkan nyawa. Di dalam mazhab Malik dan Imam Syafi'i sama hukumannya orang yang menghilangkan nyawa atau orang yang mencederai atau melukai atau memutuskan anggota tubuh orang lain. Semua mereka dikisos. Ya, semua mereka dikisos. Dikisosnya sesuai dengan perbuatannya. Dikisos sesuai dengan perbuatannya. Kalau memungkinkan, apa maksudnya memungkinkan di sini? Kalau memenuhi syarat yang kita sudah sebutkan lalu. Ya, apa syaratnya? Syaratnya kalau memotong dari buku-buku, ya, dari persendian. Kalau lukanya bisa diukur, ya, dan bentuknya bisa diketahui atau bentuknya bisa digambarkan, ya. Bukan luka yang bentuknya acak, ya. Makanya disebut mata amkana dzalik, ya. Kalau bisa dikisos, maka semuanya dikisos. Jadi kalau korban itu putus tangannya dan putusnya itu dari persendian dari buku-buku atau dari gambarnya itu dari ya, dari pergelangan tangan atau dari mirfaq atau dari siku, bisa dibatasi seperti itu, maka mereka semua dikisos. Ya. Begitu juga kalau luka, ya. Kalau lukanya jelas siapa yang melukai bagian depan, maka dia dikisos bagian depan. Siapa yang melukai bagian belakang, maka dia dikisos bagian belakang. Karena jelas dia punya hasil, ya. Berbeda kalau yang tadi tidak jelas. Siapa yang melukai depan, siapa yang melukai belakang tidak jelas. Ya. Tapi kalau jelas, ya, dalam mazhab Malik dan Syafi'i, kalau jelas siapa yang melukai bagian belakang, siapa yang melukai bagian depan, maka lukanya dilihat, ya. Diukur kedalamannya berapa, lebarnya berapa, panjangnya berapa, bentuknya seperti apa. Ya. Nah, kalau mungkin untuk diklasifikasikan seperti itu lukanya, ya, atau istilahnya dikonstruksikan, ya, lukanya dikonstruksikan bisa, maka yang melukai bagian belakang, maka bagian belakangnya dia dilukai, dan yang melukai bagian depannya dia yang dilukai, sesuai dengan tempat dan bentuk luka yang mereka sebabkan. Ya. Nah, ini dalam mazhab
Malik dan Asy-Syafi'i. Jadi sama. Nah, sama dengan orang yang membunuh. Ya, jadi mereka semua di apa namanya? Di qisas. Nah, pendapat yang ketiga, wa dhahabal ahnaf wa dhahiriyah ila annahu la tuqta'u yadani fi yadin fa idza qata'a rajulani yada rajulin fala qisasa ala wahidin minhuma wa alaihima nisfud diyah. Jadi madhab yang ketiga, madhab Imam Hanafi dan madhab Al-Zahiriyah. Ya, madhab Zahiri. Jadi ada madhab yang kelima, ya, yang biasa masih disebutkan oleh para ulama. Jadi madhab dalam fikih itu sebenarnya bukan cuma 4. Ya. Madhab yang kita kenal ada 4, yaitu madhab Hanafi, apalagi Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, ini yang terkenal. Yang terkenal ini yang sampai sekarang jumlah pengikutnya masih banyak. Ya. Jadi 4 mazhab ini sampai sekarang pengikutnya itu masih sangat banyak sekali. Ya, bukan cuma hitungan orang, tapi hitungan negara. Ya. Jadi mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan Hambali ini pengikutnya sampai sekarang itu di beberapa negara itu masih kuat. Nah, pendapat mazhab yang kelima namanya mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ini dulu, ya, dulu sangat banyak pengikutnya, ya, terutama di negara Andalusia, ya, negara Andalus yang sekarang apa? Spanyol. Nah, jadi Spanyol itu dulu ada Kesultanan Islam, namanya Al-Andalus. Nah, di situ dulu orang banyak yang bermadhab Al-Zahiri. Ya. Tapi karena Andalusnya sudah hilang, ya, sudah takluk dan sudah tidak ada lagi, maka madhab itu pun mulai berkurang. Mereka punya pengikut, bahkan sekarang hampir-hampir tidak ditemukan. Masih ada, tetapi sangat sedikit. Ya. Akan tetapi dalam kitab-kitab fikih, madhab ini masih sering disebutkan. Ya. Madhab ini masih sering disebutkan, karena banyak juga kitab-kitab fikih Al-Zahiri. Ya, mazhab fikih, kitab-kitab fikih Al-Zahiri masih ada yang sampai sekarang. Walaupun pengikutnya tidak ada atau pengikutnya sangat sedikit sekali, tapi sumber-sumber referensi mereka itu masih ada, sehingga masih dipelajari. Ya, makanya di sini disebutkan, ya, mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri. Apa pendapat mereka? Mereka mengatakan la tuqta'u yadani fi yadin. Tidak diqisas dua tangan yang menyebabkan terpotongnya satu tangan. Ya, artinya dua orang yang memotong tangan satu orang, maka mereka tidak diqisas. Karena seperti yang kita sudah sebutkan, bahwa qisas itu harus mumatsalah. Mumatsalah itu artinya apa? Sama. Jadi kalau satu tangan yang putus, seharusnya yang dipotong satu tangan saja. Ya. Nah, kalau dua yang memutuskan,
Jadi tidak seimbang, jadi tidak mumasalah. Karena 2 banding 1 nanti. Jadi 2 banding 1. Tidak diputuskan kedua tangannya, tetapi tetap dihukum. Hukumannya kata mereka apa? Wa alaihima nisfud diyah. Ya. Maka cara menghukumnya adalah 2 orang tersebut diwajibkan membayar diyat. Dan diyatnya itu dibagi 2. Ya. Diyatnya dibagi 2. Ya, misalnya diyatnya 100 ekor unta, maka satunya 50, satunya 50. 150, 150. Nah, ini hukumannya menurut mazhab Hanafi dan mazhab Al-Zahiri. Jadi itu tadi pendapat tentang kalau lukanya bisa ditentukan, ya. Atau bisa dipisahkan, mana perbuatan si A, mana perbuatan si B. Jadi 2 orang yang menggolimi satu orang. Maka menurut pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, mereka dua-duanya diqisas sesuai dengan perbuatan mereka. Ya. Seperti pembahasan ketika ada 2 orang yang menghabisi nyawa orang lain, maka dua-duanya juga dihabisi nyawanya. Ya, diqisas, dua-duanya diqisas. Nah, begitu kalau melukai juga sama kan? Ya. Karena ini permasalahan yang sama, itu permasalahan qisas. Atau masalahnya dalam masalah pidana. Ya, masalahnya masalah pidana. Jadi kalau masalah pidana maka hukumannya sama. Jadi kalau nyawa dengan nyawa, putus anggota badan dengan putus anggota badan, kalau luka maka dengan luka. Berapapun orang pelakunya, maka mereka tetap dihukum sesuai dengan kesalahannya apabila apa yang mereka lakukan itu bisa dipisahkan. Yang satu mencederai bagian depan, yang satu mencederai bagian belakang. Maka mereka dihukum sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Ya. Yang di depan dihukum di depan, yang di belakang dihukum di belakang. Seperti itu. Baik. Nah, kalau Imam Mazhab Hanafi, mereka mengatakan justru tidak diqisas. Kenapa? Karena tidak mumatsalah, ya, tidak semisal. Ya. Karena nanti justru lukanya tidak sama. Karena korban dapat luka 2, ya. Pelakunya dapat luka 1. Jadi tidak seimbang. Nah, kalau tidak seimbang berarti tidak diqisas. Tapi hukumannya membayar diyat. Nah, kalau mazhab Hanafi hukumannya apa? Bayar diyat juga. Tetapi bedanya dengan Hanafi, diyatnya itu bagaimana caranya bayar diyat? Mereka masing-masing bayar diyatnya. Jadi ini tentang hukuman luka atau memutuskan bagian anggota badan. Ya. Selanjutnya al-qisasu fil latmah wad darbah was-sabr. Qisas ketika seorang menempeleng, memukul atau
Sab itu artinya menghina. Jadi ini lebih ringan lagi perbuatannya. Tidak sampai melukai, tapi menampar, ya, atau menempeleng, atau memukul. Apakah dikisos atau tidak? Yajuzu lil insani an yuqtassa mimman latamahu aw lakazahu aw darabahu aw sabbahu. Di sini disebutkan yajuz, boleh, ya. Boleh seseorang meminta kisos kepada hakim untuk mengkisos orang yang menamparnya, menempelengnya. Jadi kalau kita ditempeleng orang boleh minta kisos. Au darabahu, atau memukulnya. Apa bedanya menampar dan latama dan daraba? Kalau latama itu di muka, ya. Kalau daraba di badan. Bedanya latama dan daraba. Latama di muka, kalau lakaza di sini disebutkan lakazahu fi sadri, darabahu fi jum'i kaffihi fihi, ya. Lakaza itu memukul dengan kaf, dengan telapak tangan di sadr, di dada. Bijamil kaffi fi sadri. Jadi itu nama pukulan dalam bahasa Arab, ya. Jadi kalau latoma itu di wajah, lakaza di dada, ya. Doroba di badan, ya. Jadi latoma, lakaza, doroba. Sekali lagi, latoma di wajah, lakaza di dada, menggunakan semua telapak tangan. Jadi semua telapak tangannya nempel begitu, ya. Tidak hanya jari atau tidak hanya bagian, tapi semuanya menempel. Kalau doroba di badan. Au sabbah, atau sab itu artinya menghina, ya, mengumpat, ya, atau bahasa kita memaki, ya. Maka dia boleh meminta untuk dikisos berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaihi. Maka siapa yang melakukan i'tida itu artinya kezaliman, ya, atau tindakan yang tindakan seperti itu tadi, menempeleng atau semua namanya i'tida, yang menzalimi orang lain. Fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaihi. Maka hukumlah orang tersebut, ya, bimithli ma i'tada 'alaihi, sebagaimana perbuatannya kepada kalian. Jadi berdasarkan ayat ini, dan ayat ini menerangkan tentang semua bentuk kezaliman. Jadi orang yang zalim melakukan tindakan pidana apa saja, maka si korban berhak meminta dan menuntut kepada hakim supaya orang tersebut dihukum sesuai dengan perbuatannya. Termasuk tadi menempeleng,
menampar, melakaz, ya, atau mendorong, nah itu boleh dituntut di pengadilan. Ya. Tapi prosesnya pakai proses pengadilan, ya, atau proses yang berwenang, ya, bukan proses sendiri. Kalau proses sendiri namanya tawuran. Ya. Ya. Wa qaulu ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan berdasarkan hadis ayat yang lain, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Quran surah Asy-Syura. Dan balasan keburukan adalah keburukan yang sama dengannya. Jadi kalau orang melakukan keburukan kepada kita, kita berhak menuntut agar orang itu diberikan keburukan sebagaimana keburukan yang dia berikan sama kita, sebagaimana keburukan yang dia lakukan terhadap kita. Maka kita boleh menuntut kepada pihak berwenang untuk orang itu dihukum sebagaimana perbuatannya. Ya. Wa ala hadza madat as-sunnatu bil qisasi fi dzalika. Dan berdasarkan dalil-dalil ini, as-sunnah atau syariat Islam, ya, diberlakukan dalam masalah-masalah tersebut. Artinya qisas itu bukan hanya dalam masalah pembunuhan, tetapi juga ada qisas yang lain, yaitu pemotongan, pemutusan anggota tubuh, kemudian qisas luka, kemudian qisas yang lebih rendah lagi, qisas perbuatan yang zalim tetapi tidak sampai melukai. Ya, seperti memukul, bahkan sampai memaki, sab. Ya, jadi kalau ada orang maki kita boleh menuntut untuk dia dimaki juga. Nah ini dalam syariat. Kemudian, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Wa yushtaratu an yakuna al-latamu awil lakazu awil darbu awis sabbu as-sadir minal majni alaihi musawiyan li latami aw li lakasin aw li darbi aw as-sab as-sadir minal jani lianna dhalika huwa muqtada al-adl alladhi min ajli syuri'al qisas. Dengan syarat, ya, bahwa tempelengan itu bisa sama, ya, tempeleng, latab, lakas dan darb itu harus sama, tidak boleh lebih, ya. Kalau dia tempeleng 1 kali, tidak boleh tempeleng 2 kali, ya. Jadi harus sama, harus sama kuatnya juga. Nah itu mengukurnya agak sedikit susah. Bagaimana ukurannya ini? Ya, bagaimana ukurannya? Memukul, kemudian dibalas dengan pukulan yang sama kuatnya, sama kecepatannya, ya. Nah itu kan diukur semua supaya semisal, ya. As-sadir musawiyan akan harus sama dengan apa yang dilakukan oleh al-jani. Karena seperti itulah yang menjadi keputusan, ketetapan, sehingga ada keadilan. Makanya dalam syariat disyariatkan qisas untuk menyamakan rasa yang didapatkan oleh korban supaya juga dirasakan oleh orang yang melakukan kezaliman. Tapi tidak boleh menghukum orang yang melakukan kezaliman itu melebihi perbuatannya. Dia harus sama semua, ya. Nah ini yang agak susah diukur itu. Kalau
menempeleng. Ya. Karena yang melakukan hukumannya nanti kalau mukul siapa? Korbannya. Ya. Jadi korban yang akan memukul balik orang yang memukulnya itu. Nah, kalau kurang berarti kurang hukuman. Tapi kalau lebih, maka misalnya orang yang jadi korban ini besar DP badan, orang yang pelakunya kecil. Jadi pelaku yang pertama memukul korban yang lebih besar badannya. Bisa saja, mungkin dia kelo dari belakang, ya kan? Tiba-tiba dia langsung pak. Orang besar tidak sadar. Ya. Nah itu kalau di kisos yang besar memukul yang kecil itu pasti lebih besar kekuatan, ya kan? Jangan-jangan begitu dia pukul, pelau dia. Nah, tidak boleh pelau, tidak boleh pingsan. Ya. Karena ketika dia memukul orang itu tidak pingsan. Maka kalau orang yang lebih besar dari dia memukul, kemudian pelakunya pingsan, berarti talabih. Ya. Talabih itu hukuman. Itu tidak bisa. Ya. Harus musawiyan katanya. Harus musawiyan li al-a'mal as-sadirah minal jani. Jadi harus sama dengan yang dilakukan oleh pelaku. Nah ini susah mengukurnya itu. Makanya itu ada alternatif yang kedua. Hukuman alternatifnya adalah membayar diyat, ya, membayar tebusan. Kama yushtaratu fil qisasi fil lutmah alla taqa fil ain aw fi mawdi'in yukhsha minhu at-talib. Syarat yang kedua, kalau pukulan di wajah latom itu tidak boleh kena mata. Ya. Tidak boleh kena mata. Atau kena bagian yang menyebabkan cacat. Ya. Ketika dihukum, pelaku itu dihukum, maka ketika dia dihukum dengan latom, pukulan di wajah, maka syarat pukulannya itu dia tidak boleh mengenai mata, ya. Atau tidak boleh tidak boleh membuat cacat. Apa cacat misalnya? Ya, misalnya seperti tadi, pelaku memukul pipi kiri, ya, memukul pipi kiri korban. Begitu dikisos, korban balas, dia pukul pipi kiri, tapi tak jatuh di begini. Itu berita terlebih, ya, berarti lebih. Nah, lebih itu tidak boleh. Ini disebut dengan talib, membuat orang lain cacat. Cacatnya apa? Giginya jatuh. Dan kalau orang jatuh gigi, sudah tidak bisa tumbuh lagi kalau sudah besar. Ya, berarti dia melakukan hukuman melebihi kadar dari perbuatan pelakunya. Nah, itu tidak bisa. Ya. Jadi jangan sampai kena mata dan jangan sampai membuat cacat. Ya. Harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Maka di situ diukur kecepatan memukulnya berapa, kemudian kekuatan memukulnya bagaimana. Bagaimana cara ukur? Ya, kalau ada alatnya boleh, ya, diukur dengan alat. Kecepatan pukulannya sekian kilometer per jam. Nah, kalau zaman modern kan bisa diukur, ya. Sedangkan tendangan bola saja bisa diukur, ya. Sekarang kalau bola ditendang, kita tendang itu bola, begitu kita tendang bisa diukur itu kecepatannya sekian kilometer per jam. Nah, kalau alat itu boleh juga untuk digunakan. Berapa kecepatan dia pukul? Nah, begitu juga kecepatannya harus diatur. Tidak boleh terlebih. Tempeleng orang di muka begitu dibalas, DP kekuatan lebih banyak, tenaganya lebih besar karena badannya lebih besar mungkin.
Nah, jatuh giginya itu pelaki. Nah, itu tidak boleh. Karena dia tidak jatuh giginya. Kalau dia kisos dan jatuh giginya, bikin masalah lagi. Tidak selesai itu kisos. Di kisos boleh sampai tak jatuh di gigi. Ya, alhamdulillah. Wa yushtaratu fil qisasi fi sabbi khassah alla yakuna muharramul jins. Falaysa lahu an yukaffira man kaffara aw yukadziba ala man kadzaba alaih aw yal'anu aba man la'ana aba aw yasubba umma man sabba ummah. Ya. Kemudian tentang tentang menghina, ya, diberikan syarat bahwa hinaan itu tidak termasuk hal-hal yang haram seperti mengkafirkan. Ya, ini bahaya. Mengkafirkan orang lain bahaya. Atau menuduh dusta, ya. Atau melaknat ayah orang lain atau melaknat ibunya, ya. Li'anna takfirul muslim awal kadhib alaihi mimma huwa muharramun fil Islam ibtida'an wa li'anna abahu lam yal'anhu hatta yal'an wa kadzalika ummah lam tastumhu fayasubha wa lahu an yal'ana man la'anahu wa yuqabbiha man qabbahahu wa yaqulu al-kalimata an-nabiyata wa yarudduha ala qailaha qisas. Ya. Jadi kalau memaki tidak boleh dibalas dengan makian yang serupa. Kalau makian itu haram, seperti kamu kafir, tidak boleh dibilang kamu juga kafir. Tapi sama-sama jadi kafir, dua-duanya jadi. Nah, itu tidak boleh. Atau melaknat orang tua, melaknat ibu, melaknat bapak. Karena ini semuanya haram dalam Islam. Ya. Jadi orang tidak boleh menghina ayah orang lain, ya, tidak boleh menghina ibu orang lain. Apapun yang terjadi sama bapaknya sama ibunya tidak boleh dihina, ya. Karena itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan janganlah janganlah seseorang memaki ayahnya sendiri. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya? Apa mungkin orang memaki ayahnya sendiri? Rasulullah bilang mungkin. Kalau dia memaki ayahnya orang lain dan orang lain itu memaki lagi ayahnya dia, berarti sama saja dia memaki ayahnya sendiri. Jadi kalau kita menghina ibu orang, sama dengan kita menghina ibu kita sendiri. Ya, kalau kita menghina ayahnya orang, sama dengan menghina ayah sendiri. Dan menghina ayah sendiri tentu dosa besar, durhaka, ya, uququl walidain. Ya, di antara bentuk kedurhakaan adalah menghina ayah sendiri atau menghina ibu sendiri. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang berkaitan dengan qisas pada hal-hal yang sifatnya tidak sampai luka. Jadi ada perbuatan fisik dan ada perbuatan lisan atau istilah sekarang verbal. Ya, verbal itu artinya perbuatan lisan, ya, ucapan lisan. Nah, itu dihukum juga dalam Islam. Tapi hukumannya harus sepantas, harus semisal. Ya, hukumannya harus semisal. Dan kalau masalah hukuman lisan tidak boleh menghukum dengan perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diganti perkataannya itu. Ya, ucapan memakinya itu diganti. Ya, kalau mengkafirkan tidak boleh dengan kata mengkafirkan. Itu aturannya dalam fikih. Baik. Sudah salat Isya, kita cukupkan sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.